baik, malam ini saya akan menjelaskan tentang bisnis planner dari Juragan Closing. BP Pertap Berpahala, bukan pesugihan, banyak penafkahan dan banyak peminatnya. Itu banyak ya kak ya, singkatan-singkatannya. Jadi apa itu mitra? Mitra adalah keluarga baru. Jadi di sini saya tidak menyebut teman, tapi keluarga baru yang diamanahkan oleh Allah untuk dititipkan ke kita. Jadi nanti kalau misalkan ada bisnis, ada hubungannya tentang permasalahan apa di lapangan, silahkan kontak ke leadernya masing-masing. Jika leadernya di sini Sandi, silahkan kontak ke Sandi. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, atau langsung di grup yang awal dimasukkan. Terserah nanti di grup Marketing with Love atau yang di 500. Nah, di sini Sandi akan menjelaskan tentang paket kemitraan. Jadi reseller itu kalau misalkan dijual eceran untungnya 33.000. Agen kalau dijual eceran 50.000. Agen plus kalau dijual eceran itu 70.000. Nah, di sini meskipun kakak-kakak misalkan ada yang baru reseller atau agen, nah diupayakan untuk ditingkatkan karena rezeki stokmu adalah buat kakak-kakak sendiri. Stok adalah rezeki, rezeki adalah stok. Nah di BP itu gak ada ruginya kak. Jadi kemarin itu Sandi lihat di Instagram itu seminarnya Haryanto Kandani yang levelnya masih jauh di bawah Mas Ivo. Jadi dia adalah motivator yang di Indonesia. Mas Ivo kan sudah di berbagai negara di 5 benua. Nah, coba dibayangkan aja kemarin Haryanto Kandani satu kelas itu 450.000. Nah di BP kita syaratnya hanya satu, jadi mitra resmi, itu aja sudah dapat bimbingan, full bimbingan yang nilainya ratusan juta. Kalau dibilang, kalau misalkan satu kali seminar itu yang dulu secara offline itu Mas Ibu itu di Ritz-Carlton itu 2 juta satu orang, jadi di BP gratis. Nah posisi layer dan kebijakan ada 3 layer di sini kak. Jadi misalkan gabung pada layer agen, nah ternyata kan dapat 5 botol, nah, ternyata laku semua langsung tanpa eceran, jadi laku 5 botol. Kita akan kasih sesuai selisih layer. Jadi gini, misalkan layer agen terus habis itu dijual langsung laku agen atau laku agen plus. Jadi kalau misalkan agen kita akan kasih sesuai selisih ke konsumen, jadi 50.000. Kalau misalkan laku agen plus kita akan kasih 70.000. Itu murni pure kebijakan dari kami, dari tim Juragan Closing ya kak ya. Langsung konfirmasi aja ke Sandi, yang penting jangan ecerannya. Di BP itu tidak ada ruginya gabung. Oke. Nah ini target bulanan. Jadi kita kalau sudah gabung menjadi mitra resmi itu ada target bulannya kak. Jadi ketika reseller ya 3, ketika agen ya 5, ketika agen plus ya 5. Nah kalau break itu distributor, itu kita akan bahas nanti. Jadi kalau misalkan di sini kita akan bahas yang reseller, agen dan agen plus. Nanti kalau misalkan yang distributor bisa dibaca sendiri. Nah di sini Sandi itu tidak pernah mempunyai pemikiran bahwa target itu berat. Karena apa? Target itu kita bisa mengalahkan dengan stok. Kalau kita misalkan di agen plus, kita nyetok targetnya 10, ya sudah kita habiskan posisi tanggal berapa, kita repeat order lagi. Katakanlah ini tanggal 10 pasti habis, kita repeat order. Sebelum habis kita harus repeat order, karena jika kita tidak mempunyai stok, kita jualan itu pakai apa? Nah rezekinya kan pasti dari stok itu. Jadi Sandi dulu, pengalaman Sandi ketika agen plus
Sandi langsung nyetok 20, pasti habis. Hanya saya punya keyakinan bahwa produk BP itu bagus buat saya kan sudah membuktikan sendiri. Jadi kalau teman-teman yang belum membuktikan khasiat atau manfaatnya BP, harus dirasakan terlebih dahulu. Nanti kita setelah merasakan bisa bercerita. Kenapa sih kita diwajibkan untuk merasakan dulu? Karena memang kita harus menceritakan dulu agar konsumen itu lebih yakin ya Kak ya. Nah, di sini tim Juragan Closing juga meminta, dan istilahnya kalau di itu mengharuskan semua mitranya untuk bisa mengevaluasi dirinya masing-masing untuk istilahnya lebih baik ya Kak ya. Sholat wajibnya diperbaiki dengan CGA. Apa itu CGA? Cegat adzan. Jadi ketika adzan kita laksanakan, jangan ditunda-tunda ya. Terus absen duha yang masih bolong monggo dirutinkan ya. Pembuatan kaleng sedekah subuh. Jadi ketika subuh nanti ada sedekahnya, entah itu 2.000, 5.000, 10.000, 1 juta, monggo. Jadi ketika setelah subuh nanti masukkan di kaleng sedekah subuh dan kita lakukan hajatnya. Misalnya kita ucapkan hajatnya. Jadi kita boleh melakukan sedekah subuh dengan hajat-hajat tertentu. Misalnya kita ingin BP-nya laris, atau kita ingin diberi kesehatan, lancar rezeki, itu boleh. Nanti saya tunjukkan videonya Syekh Ali Jaber. Dan di sini tidak kalah pentingnya adalah sholat tahajud, di mana sholat tahajud itu saya sering mohon ampun terhadap dosa dan saya ingin ditambah untuk mitra BP-nya, karena Sandi berkeyakinan bahwa harta itu bakalan dibawa mati. Contohnya kita berkaca pada pendiri NU dan Muhammadiyah. Mereka semua adalah pedagang dan mereka wafat itu meninggalkan harta yang triliunan. Nah, kata siapa harta itu tidak dibawa mati, itu adalah kata-kata dari orang zalim. Nah, di sini Sandi akan jelaskan kenapa kok harta itu dibawa mati. Nah, ketika pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU itu mati meninggalkan harta banyak, dia itu dibuat untuk bangun masjid, dibuat untuk bangun pondok pesantren. Itu jariahnya tidak akan pernah putus. Tapi ketika orang tidak punya harta kekayaan, pasti dia tidak akan bisa membangun masjid dan lain sebagainya. Nah, itu pesan dari Mas Ipo untuk disampaikan kepada mitra-mitra kita. Jadi kita itu dilarang untuk pesimis lah. Dilarang untuk pesimis. Apa itu pesimis? Kita dilahirkan dalam keadaan miskin itu sudah biasa, tapi kalau misalkan kita wafat dalam keadaan miskin itu salah kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak mau bergerak, karena kita tidak mau berusaha. Kalau ada yang bilang hidup itu apakah yang dipikirkan harta? Kita misalkan kita bangun masjid, ada tenaga tapi tidak ada uang. Nah, kalau untuk bangun masjid kan pastinya butuh uang untuk beli bata, beli semen, beli pasir, beli genteng dan lain sebagainya. Nah, kita harusnya berkontribusi penuh di dalam pembangunan itu. Nah, siapa yang bisa berkontribusi? Orang yang punya uang. Jadi pemikiran kita adalah uang itu harus bisa digunakan sebagai kemaslahatan umat. Jadi tidak pure murni untuk kita istilahnya berjualan. Di sini kita diajarkan juga sedekah ya. Terus tilawah bisa dilakukan setiap hari. Nah, sebelum kita berjualan BP, kita minta restu Bapak Ibu, mertua, suami,
dan jangan malu-malu bahwa kita harus meminta restu pada bapak, ibu, mertua, dan suami. Nah, di sini dilarang baper. Kita akan melakukan action step dan action plan, di mana action step itu step-step yang telah dilalui, planning kita ke apa. Jadi itu istilahnya di sini adalah kampus ya Kak ya. Jadi kalaupun ada kebingungan langsung ditanyakan ke leadernya masing-masing. Action plan adalah planning hari ini yang kita lakukan. Misalnya hari ini kita menghubungi teman kuliah atau menambah database. Stepnya gimana? Tanya kabar, komunikasi, lihat status WA, terus menanyakan produk yang kita jual. Di situ kita nanti masuk ngasih produk knowledge dan manfaat dari testimoni. Action selling memastikan bahwa kita bisa closing. Nah, apabila sudah dirasa cukup obrolannya, pengenalannya terhadap bisnis kita akan langsung lakukan penawaran dan nomor rekening. Ya, itu pasti suatu saat dengan metode seperti itu pasti akan closing. Nah, kalau ditolak itu berarti menghabiskan jatah gagal ya kakak-kakak. Nah, kadang itu sering terjadi pertanyaan seperti ini. Kenapa sih kok harganya mahal? Nah, kalau misalkan kita konsumsi BP itu hanya butuh 8.000 per hari. Nah, kita di mall atau beli apa gitu butuhnya mesti banyak ya. Beli capter lah, beli rok kupang lah, apa pasti lebih dari 8.000. Nah, ini kita di BP cuma daya, kalau untuk impunitas cuma 8.000 per harinya. Nah, di sini kami akan jelaskan alur distribusi dan alur rezeki. Jika Anda kenal BP melalui misalnya Kak Iva atau saya atau siapapun, berarti alur rezeki dan distribusi Anda adalah ke saya atau Kak Iva. Misalkan terkait bisnis, nanti kita usahakan leadernya langsung yang coba untuk menjawab. Kalau kurang mengerti akan ditanyakan di atasnya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan pasti akan kita bantu jawab. Jadi kita istilahnya sarankan untuk proaktif yang di grup, karena di grup jika proaktif itu maka yang sering closing. Intinya seperti itu Kak ya. Jadi alur rezeki ketika misalkan nih saya ada mitra baru namanya misalkan Kak Dana. Jadi Kak Dana itu nanti alur rezekinya itu berarti istilahnya kolak ya, apa RO repeat ordernya itu ke saya, karena wasilah BP yang mengenalkan BP itu adalah saya. Jadi begitu juga teman-teman nanti kalau misalkan dapat mitra baru itu dijelaskan mitranya setelah gabung. Soalnya kenapa? Mungkin nanti kalau langsung dijelaskan di awal menjadi judgement, tapi kecuali itu adalah untuk konsumen. Tapi ketika kakak bertemu dengan seorang pedagang atau pembeli, pasti dia sudah paham tentang alur rezeki itu. Jadi atau kalau misalkan belum paham ya kita jelaskan langsung aja, kita gas aja ya. Nah, di sini ada alur distribusi dan lain sebagainya. Nah, di BP itu ada bos, ada leader. Kalau di BP itu cuma ada leader. Kalau bos itu menyuruh tidak membersamai mitra, yang penting hasilnya oke, beres. Nah, itu sudah kejadian banyak itu. Kalau di leader semua harus bisa ngasih pertimbangan mitranya dalam proses atau keluhan mitra, tidak ada bos di juragan closing. Jadi leader di sini gunanya adalah untuk membersamai kakak-kakak semua ketika ada permasalahan bisnis ataupun apa. Kita bisa istilahnya teman curhat atau apa, silahkan monggo ke leadernya masing-masing, kita akan fasilitasi itu semua. Jadi tidak melulu terkait bisnis, kita juga akan
membersamainya. Nanti kalau misalkan yang putri bisa ke Kak Iva, yang cowok bisa ke saya, atau terserah nanti bisa dipilih, ke saya monggo, ke Kak Iva monggo. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah terkait leader. Jadi yang perlu didasarkan bahwa pada bisnis ini adalah tentang kepercayaan seorang leader. Jadi leader itu, mentor itu tidak akan mengajak ke hal yang buruk. Istilahnya jujur akan closing amanah lah ya Kak ya. Jadi pasti ingin berbuat untuk yang lebih baik, mengajak teman-teman untuk yang lebih baik. Nah misalkan di absen duha itu tujuannya untuk apa? Bukan sekedar pamer Kak, bukan apa, tapi untuk mendisiplinkan diri kita. Oh ini loh ada istilahnya program remin of duha. Jadi kita harus bisa lah untuk mendisiplinkan diri. Gunanya disiplin itu apa? Untuk memperbaiki diri kita sendiri-sendiri ya. Karena yang saya alami setelah gabung di PP itu ibadahnya makin rajin-rajin, makin sedekahnya makin banyak. Nah, kalau misalkan duha baru 2 atau 3 pasti ditambah, itu keyakinan Sandi sendiri sih. Tapi kebanyakan setelah saya cross check di 10 mitra itu kebanyakan duhanya nambah, terus tahajudnya juga tidak pernah bolong. Nah, kita juga akan melakukan service quality kepada konsumen. Nah, kita harus satu pegang. Misalkan ketika kita dapat konsumen, nah itu sakit ya kayak katakanlah sakit lambung. Nah, kita wajib edukasi itu 1 hari minum BP-nya 3 kali. Nah, 3 kali misalkan berat badannya 50 kan 5 tetes berarti 1 hari membutuhkan 5 tetes untuk meminumnya. Nah, di BP kan ada 120 tetes. Nah, kita sebelum habis harus kita tanya kabarnya gimana, perkembangannya, keluhannya, itu akan memperbesar repeat order ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita laku itu jangan cul-culan istilahnya. Kita sering menanyakan kabar, menjalin komunikasi yang lebih baik. Nanti pada akhirnya lah dia ikut jualan. Kenapa saya bisa berkata itu? Karena saya sudah mengalaminya sendiri. Oke. Terima kasih.